Terima kasih saudara, Anda kembali lagi bersama kami masih dalam bincang inspiratif bersama saya Siti Tania dan tamu istimewa saya Pak Mufti. Ya, terima kasih. Kembali lagi Pak, mengenai soal ini Bapak menjabat sebagai Ketua Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Lampung saat ini. Terus kemudian menurut Anda kepemimpinan yang seperti apa sih yang harus Anda terapkan untuk di Provinsi Lampung? Ya, terima kasih. Saya punya latar belakang dari pesantren dan orang kampung ya. Jadi tadinya saya menjadi ketua partai tahun 2006 di Lampung Tengah itu tidak menggunakan ilmu saintifiknya leadership. Saya tidak tahu ilmu saintifik tentang leadership. Tapi alhamdulillah waktu saya diminta menjadi ketua partai tahun 2006 dan saya kalau boleh ditanya bersedia atau tidak, sebetulnya nggak bersedia, tapi kawan-kawan minta dan saya sudah menjadi anggota dewan. Kayaknya partai sudah menempatkan saya tempat yang saya nggak pernah mengira, ya sudahlah saya balas dengan saya berkenan menerima tawaran kawan-kawan Lampung Tengah. Saya tidak mengerti, awalnya saya dilantik hari Minggu, hari Jumat saya masuk rumah sakit karena bingung mau saya apakan ini partai gitu kan. Selama ini hanya aktif di organisasi mahasiswa yang menurut saya latihan kan, kalau di mahasiswa salah nggak ada yang maki-maki. Tapi kalau ketua partai, anggota dewan, kayaknya kalau salah bahaya untuk masyarakat. Tapi alhamdulillah setelah 4 tahun, dari awal saya nggak ngerti leadership, PKS Lampung Tengah di tahun 2010 saya usai memimpin, dapat penghargaan menjadi PKS terbaik. Kemudian saya tidak berusaha mencari kenapa tim saya di Lampung Tengah menjadi PKS kabupaten terbaik dibanding 10 kabupaten kota lainnya. Setelah saya renung-renungkan, sepertinya tadinya saya sebagai ketua partai yang pertama, saya ingin selalu bersama kawan-kawan. Jadi saya tidak ingin hanya bisa menyuruh, pandai memerintah dan seterusnya. Apalagi kan anggota partai itu nggak dibayar. Bagaimana mungkin saya tega orang yang bekerja tidak dibayar saya suruh-suruh dengan cara yang kurang manusiawi. Maka saya hadir bersama mereka. Keteladanan mungkin akhirnya bahasa leadershipnya. Kemudian saya juga kemudian merasa karena saya orang kampung nggak ngerti ilmu leadership, saya merasa banyak kekurangan sehingga saya nggak segan-segan bertanya dengan kawan-kawan. Sehingga mungkin kawan-kawan merasa nyaman, ketua masih suka bertanya, minta masukan dan seterusnya. Nah, belakangan setelah saya ditunjuk menjadi ketua partai dan level provinsi, setelah beberapa sekolah kepemimpinan, training kepemimpinan saya diikutkan, sepertinya inilah yang kemudian saya ambil cara kepemimpinan. Yang pertama, di internal saya harus membuat nyaman seluruh orang yang bekerja bersama saya. Saya bikin nyaman semuanya. Kalau saya membuka diri kepada seluruh anggota, kami pengurus ada 185 orang di level Provinsi Lampung. Saya katakan bahkan yang staf paling mungkin dianggap merasa nggak penting, saya persilahkan kalau mau ketemu langsung dengan saya, berbincang seperti dengan Mbak Cindy ini, saya persilahkan. Maka kenyamanan harus saya hadirkan. Yang kedua, keteladanan. Saya berusaha menjadi teladan dari segala yang saya bisa. Saya berusaha hadir, saya berusaha tidak merasa hebat sendiri, saya tidak mengambil untung sendiri dan seterusnya. Kita harus besar bersama. Dan tentu sebagai ketua partai, di mana partai adalah wadah bagaimana tempat menggodok calon pemimpin ke depan, saya ingin kader-kader muda di PKS atau kami sebut PKS muda tidak segan-segan untuk menggantikan kami. Jadi kita tidak ingin partai ini menua karena pemimpinannya orang-orang tua yang nggak mau lengser, mempersilahkan kader-kader muda untuk mengambil kepemimpinan yang positif. Baik, luar biasa sekali. Pemimpin Muslim, katakanlah begitu. Terus kemudian apa yang ada di pikiran Anda saat ini? Impian apa yang Anda ingin jadikan di Provinsi Lampung? Pertama, saya kan sebagai Muslim pada akhirnya harus sukses akhirat. Nah, dan untuk menjadi sukses akhirat bagi saya inspirasinya adalah junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Dan semakin kita mempelajari kepemimpinan beliau, kayaknya itu bisa jadi garansi untuk kita bisa ke surga. Maka salah satunya tadi konsep kepemimpinan yang saya ceritakan tadi sebetulnya mencontoh beliau. Beliau punya sifat fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidul qalbi lan faddu min haulik. Kepemimpinan yang menghadirkan kenyamanan kepada seluruh sahabatnya, bahkan jangankan sahabat, sampai rivalnya saja semua angkat topi. Kita tahu bagaimana Abu Jahal saja sebetulnya respect dengan Rasul, tapi karena ada
kepentingan yang tidak bisa ketemu, maka beliau tetap memusuhi kan, tapi sebetulnya angkat topi. Nah, tentu sebagai tadi saya ya sedikit banyak saya sekarang posisinya menjadi salah satu pemimpin di Provinsi Lampung. Saya ingin Lampung yang kita tahu daerah yang secara geografis sangat strategis, secara sumber daya baik alam ataupun manusianya luar biasa, kita tahu ini belum tereksplorasi dengan maksimal. Lampung masih menjadi 3 besar termiskin se-Sumatera. Hanya bersaing dengan Jambi saja kita belum menang. Padahal Lampung yang sebelahnya Jakarta, Lampung yang 9 juta warganya, Lampung yang sumber daya alamnya luar biasa, sepertinya bukan hanya cukup dibiarkan. Lampung perlu kehadiran pemimpin yang cinta Lampung, memiliki Lampung dan mengerti bagaimana Lampung bisa maju ke depan. Baik, luar biasa sekali. Mungkin Lampung dengan mencintai Lampung begitu, totalitas diawali dari Lampung. Itu tentunya. Baik, luar biasa sekali. Kemudian dari Pak Mufti jauh-jauh sekolah di luar, kemudian akhirnya balik lagi ke kampung, membangun lagi kampung ini. Provinsi Lampung tentunya untuk kawasan yang lebih luas. Terus kemudian bagaimana cara Anda bisa merekrut semua masyarakat Lampung? Seperti itu, silakan. Iya, tentu walaupun saya lahir di Lampung, tapi saya punya keterbatasan. Tentu saya akan berusaha membuka diri untuk mendapatkan masukan-masukan. Saya tidak segan-segan menyebut saya banyak belajar tentang sejarah Lampung dengan sahabat saya. Mungkin kenal anggota Dewan dari Partai Gerindra, Saudara Andika Wibawa, putra dari mantan Bupati Lampung Tengah, Pak Andi Ahmad. Beliau sering saya minta cerita tentang bagaimana sejarah asli Lampung, dan sedikit banyak saya belajar sama beliau. Dalam kesempatan ini saya ceritakan apa adanya, karena memang saya betul lahir di Lampung, tapi komunitasnya kan di Jawa, di komunitas suku Jawa di Sendang Agung. Nah, saya harus belajar. Nah, belajar dari orang, menimba informasi dan seterusnya. Dan kemudian saya kira kalau nilai kebaikan sama, entah suku Lampung, entah Jawa, entah yang lain-lain, kebaikan itu karena dia universal, kita akan ketemu. Gitu. Dan baik saudara, demikianlah Bincang Inspiratif Kompas TV Lampung hari ini. Saya Siti Tania, mewakili tim redaksi Kompas TV Lampung, pamit undur diri. Tabik pun. Sebelum kami tutup di segmen akhir ini, ada baiknya saudara mengetahui jadwal sholat untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya. Ya, saudara, demikianlah informasi Kompas Lampung hari ini. Saya Siti Tania, mewakili tim redaksi Kompas TV Lampung, pamit undur diri. Tabik pun.